Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hendro Triprasetyo, penempatan BPSDMP Darat, UPT-nya di Politeknik Transportasi SDP Palembang. Dan juga telah hadir juga rekan saya, Kak Mana Gabrona Dinko Haloho, penempatan BPTJ, UPT di Direktorat Lalu Lintas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa topik mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan analisis isu kontemporer. Apa sih pengertian wawasan kebangsaan dan seberapa pentingnya kita mengetahui tentang wawasan kebangsaan? Nah, gimana nih menurut Kak Mana? Oke, baik. Makasih Kak Hendro. Nah, kalau menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Untuk dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, terlebih dahulu kita harus mengenal Indonesia. Begitu banyak suku dan ras yang ada di Indonesia, kita semua dapat bersatu karena adanya Pancasila sebagai dasar negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Namun faktanya, tidak sedikit oknum ataupun organisasi yang hendak memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, kita harus meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari wawasan kebangsaan. Gimana Kak Hendro? Nah, betul banget Kak. Kita sebagai ASN juga punya fungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga menjadi contoh di masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sebagai WNI juga pada umumnya, sudah sepatutnya sih kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, juga tidak mendiskriminasikan suatu golongan tertentu. Nah, kira-kira seperti itu ya tentang wawasan kebangsaan. Kita lanjut ke bahasan berikutnya ya, yaitu bela negara. Kita berdua akan menuliskan di kertas nih satu kalimat singkat mengenai bela negara. Oke, bisa ditunjukin? Bentar nih, masih nulis nih. Oke. Oke. Jadi Kecil banget nih. 1, 2, 3. Wah, nggak kelihatan kertasnya. Oke, Kak Mana nulis apa nih? kalau saya nulisnya cinta tanah air. Oke, kalau saya ini nulisnya rela berkorban ya. Nah, Rela. bisa dijelasin nggak sih, Kak, cinta tanah air itu apa sih? Oke, kalau menurut saya ya, cinta tanah air itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menjaga tanah dan pekarangan serta keseluruhan ruang wilayah Indonesia itu yang dekat-dekat dengan kita gitu. Jadi kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Kemudian kita mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia. Nah, sebagai ASN, kita itu harus mempunyai jiwa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kemudian selalu menjaga nama baik bangsa dalam segala tindakan, tidak juga merendahkan atau membandingkan bangsa Indonesia dari sisi negatifnya dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia gitu. Jadi kita harus bangga gitu loh menjadi warga negara Indonesia gitu. Kalau Kak Hendro sendiri gimana? Rela berkorban? Nah, kalau tadi kan udah dijelasin cinta tanah air. Dengan kita sudah cinta tanah air, kita jadi memiliki rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Perwujudannya itu sendiri seperti apa sih? Nah, sebagai ASN, kita memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan juga santun. Kemudian kita bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kalau kita ada kesempatan untuk sekolah lagi, misalnya S2, harus tuh diambil. Dengan begitu tuh kita ikut berkontribusi dalam memajukan bangsa. Dan yang terakhir, kita tuh harus yakin dan percaya pengorbanan kita sebagai ASN tidak akan sia-sia. Semua demi kemajuan bangsa dan juga negara Indonesia. Setuju Kak. Nih, selain cinta tanah air dan rela berkorban, nilai-nilai dasar bela negara yang lainnya yaitu sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, kita lanjut nih. Bahasan berikutnya adalah analisis kontemporer. Kakak tahu nggak sih apa itu isu kontemporer?
Nah, belum tahu tuh. Coba jelasin sedikit ke mana. Oke nih saya jelasin dikit ya. Isu kontemporer itu adalah isu-isu Oke. atau permasalahan modern yang eksis, terjadi, dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Isu kontemporer ini tidak terlepas dari adanya perubahan lingkungan secara global atau dunia yang akhirnya mempengaruhi keseharian kita sebagai individu. Nah, beberapa isu-isu kontemporer yaitu korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Nah, kakak pasti familiar dong dengan dua istilah terakhir nih, ada hate Iya. speech dan hoax ya. Itu tuh seringkali mendengar atau bahkan tanpa sadar menyebarkan berita hoax. Menurut Kak Hendro, kenapa nih bisa begitu? Kalau menurut saya, karena kita sering kali terburu-buru dalam membagikan sesuatu. Kita tuh pengen banget jadi yang pertama untuk menyebarluaskan kabar berita. Mungkin niatnya baik ya untuk mengingatkan teman atau keluarga kita. Tapi kita nggak memeriksa lagi tuh kebenarannya, kebenaran datanya, sehingga kita tanpa sadar jadi ikut menyebarkan hoax ke mana. Nah, benar sekali Kak Hendro. Nah, sekarang itu kita sering menemukan berita tuh yang judulnya memprovokasi ya Kak. Kita tuh nggak benar-benar baca nih apa isi dari berita. Bisa aja tuh berita judul sama isinya itu berbeda gitu. Nah, dan karena kita sudah terprovokasi, akhirnya kita menjadi kesal dan marah gitu. Dan kita juga menyebarkan berita ini ke orang lain. Untuk membatasi hal ini tuh kita bisa banget loh berpartisipasi memutus rantai hoax. Salah satu caranya adalah membaca dan memeriksa. Nah, maksudnya gini loh Kak, kalau kita menerima suatu berita, kita tuh sebaiknya membaca terlebih dahulu benar-benar isi dari suatu berita itu sampai selesai. Dan kemudian kita memeriksa kebenaran datanya, seperti narasumber, lokasi, ataupun foto yang ditampilkan tuh valid atau enggak. Gitu loh Kak. Oh, ternyata mudah banget ya Kak untuk dilakukannya. Nah, dengan kita memutus rantai pesan berita hoax, tanpa sadar kita sudah berpartisipasi nih untuk memperkuat persatuan bangsa. Nah, ayo teman-teman, kita budayakan membaca dan memeriksa ya. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya ya. Kami pamit undur diri. Salam.